Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai, marilah pagi hari ini kita belajar tentang sholat kewajibanku. Anak-anak yang saya cintai, sebelum kita melaksanakan pembelajaran tentang sholat merupakan kewajibanku, terlebih dahulu marilah kita berdoa mohon kepada Allah agar ilmu yang kita peroleh nanti dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Itu sekarang marilah kita berdoa bersama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang saya cintai, sekarang kita akan lanjutkan untuk membahas tentang sholat sebagai kewajibanku. Orang Islam wajib melaksanakan sholat dalam sehari semalam sebanyak 5 waktu, yaitu mulai isya, subuh, duhur, asar, maghrib. 5 waktu itu sudah tertera dalam kata Islam. Islam artinya selamat. Orang Islam yang ingin selamat harus menunaikan 5 waktu. Coba diperhatikan, Islam itu terdiri dari huruf I, S, L, A, dan M. Apa itu I? Itu isya. Terus S, subuh. L, luhur. A, asar. Dan M, maghrib. Kalau kita sebagai orang Islam ingin selamat, harus menunaikan 5 waktu itu tadi. Isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Maka dari itu, orang yang tidak mau menunaikan sholat berarti dia tidak akan selamat di akhirat nanti. Maka Rasulullah SAW bersabda sebagaimana berikut, sabdanya sebagai berikut: as-sholatu imaduddin. Ayo ulang, as-sholatu imaduddin. Faman aqama faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Artinya, sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama. Jadi barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama atau menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Maka dari itu anak-anak, sholat tadi yang sesuai dengan hurufnya tadi ada 5 tadi. Nek kalau kamu tinggalkan berarti kamu sama-sama merobohkan agama. Akan tetapi kalau kamu aktif menjalankan sholat 5 waktu
berarti kamu telah menegakkan agama. Dan sholat itu merupakan ibadah atau sebagai ibadah pada Allah yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Sekarang timbul pertanyaan, apakah atau tahukah kamu apa arti sholat? Sholat menurut bahasa artinya berdoa, yaitu berdoa kepada Allah, karena di dalamnya terdapat doa-doa untuk mohon sesuatu pada Allah. Selain itu, sholat juga diartikan sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Saya ulang. Selain itu, sholat juga diartikan sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun tertentu. Sekarang apa tujuan sholat? Sholat bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Nah, manusia itu diciptakan oleh Allah, tidak ada yang lain kecuali diharuskan untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Anak-anak yang saya cintai, jadi Allah menciptakan manusia dan jin itu tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk ibadah itu macam-macam, tapi yang paling utama adalah sholat. Belajar ya ibadah, ngaji juga ibadah, membantu keluarga atau membantu orang tua juga ibadah, membersihkan tempat tidur, membersihkan rumah dan lain sebagainya juga bentuk ibadah. Tapi yang paling utama adalah sholat, karena sholat itu tiangnya agama. Nek kamu nggak ngerjakno sholat, berarti kamu merobohkan agama. Akan tapi bila kamu melakukan sholat, berarti kamu telah menegakkan agama atau mendirikan agama. Apakah anak-anak senang kalau agamamu roboh? Tentu tidak senang. Nah, kalau tidak senang, ya harus belajar sholat dengan sungguh-sungguh, biar agamamu tetap tegak. Sekarang hikmah daripada ibadah sholat. Apa hikmahnya ibadah sholat itu? Satu, melatih ketaatan dan kedisiplinan. Sebab sholat itu sudah ditentukan waktunya. Isya ya harus ditentokno jam berapa, jam 7 sampai jam 3:30 malam. Subuh juga sudah ditentukan, mulai jam 3:30 sampai jam 6 pagi.
Duhur juga sudah ditentukan mulai setengah 12 sampai jam 3 sore dan seterusnya. Nah, ini kalau kamu selalu ibadah sholat, berarti kamu melatih ketaatan dan kedisiplinan. Kalau kamu tidak taat dan tidak disiplin, pasti kamu terhalang waktunya untuk mengerjakan sholat, pasti menunda-nunda waktunya, sehingga kamu dimasukkan tergolong orang-orang yang celaka. Fawailul lil musallin, maka neraka welah bagi orang yang sholat. Yang mana? Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang melalaikan sholat mereka. Jadi mereka yang melalai dalam sholat mereka, menunda-nunda waktu tadi sehingga tidak mengerjakan sholat, itu termasuk nanti golongannya orang yang dimasukkan neraka well. Yang kedua, melatih kepercayaan diri dan kejujuran. Sebab tidak ada orang itu mengurangi rakaat sholat, arti sholat isya tak curangane dari 3 rakaat atau 2 rakaat, atau sholat duhur dicurangi lagi, tidak mungkin. Kalau dicurangi akan tidak diterima oleh Allah, sehingga pasti melakukan sesuai dengan ketentuan rakaatnya. Yang kedua, melatih kepercayaan diri dan kejujuran. Jadi orang yang beragama melakukan ibadah pada Allah dengan sholat itu melatih kejujuran kita. Yang ketiga, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Sebab Allah telah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kamu sholatmu sungguh-sungguh, temenan, gak gawe sembrono, insya Allah kamu akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, yang keempat, menjaga kebersamaan. Kok bisa menjaga kebersamaan? Sebab kalau sholat ini dikerjakan dengan berjamaah, insya Allah kamu sudah dapat melakukan kebersamaan dengan orang lain. Sebab kalau dikerjakan dengan berjamaah, nilainya, pahalanya juga dilipat gandakan sampai 27 derajat dibanding dengan sholat sendiri. Demikian anak-anak. Tolong untuk itu pada anak-anak saya pesan untuk dihafalkan doa-doanya, sehingga kamu ketika melakukan sholat dengan doanya sekali, insya Allah kamu akan mendapatkan pahala, sholatmu diterima oleh Allah dan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kami akhiri dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.